Halo teman-teman, jumpa kembali dalam channel saya, Imron Wasi. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas salah satu isu krusial terkait dengan politik, tentunya terkait dengan pemilu 2024, yaitu sistem rekapitulasi suara atau yang dikenal dengan Sirekap. Tentunya aplikasi Sirekap ini sangatlah populer karena digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu instrumen untuk membantu penyelenggara negara memantau raihan suara berdasarkan hasil yang diperoleh dari tempat pemungutan suara ketika Anda mencoblos pada 14 Februari 2024 yang lalu. Namun, pada Selasa malam, tepatnya pada 5 Maret 2024, Komisi Pemilihan Umum ini meniadakan tabulasi perolehan suara capres, cawapres, partai politik, dan calon legislatif, teman-teman. Sehingga ini tentunya menimbulkan polemik baru di tengah polemik yang sudah terjadi. Polemik yang sebelumnya tentu sangat banyak sekali, beragam sekali, teman-teman. Misalnya perolehan suara yang diraih oleh caleg A dengan caleg B tiba-tiba meningkat secara signifikan dan juga turun secara signifikan, atau sebaliknya, misalnya peserta pemilu lainnya itu partai politik yang awalnya partai politik ini sudah melewati ambang batas parlemen sebesar 4%, tiba-tiba turun anjlok menjadi 3, sekian persenan. Tapi di sisi yang lain ada juga partai yang awalnya hanya sekian persen, sekitar 1 atau 2, sekian persen, lalu tiba-tiba melonjak menjadi 3,11 atau 12%. Sehingga ini membuat polemik atau membuat publik bertanya-tanya, ada apa dengan aplikasi Sirekap yang digunakan oleh KPU? Meskipun perlu diketahui, teman-teman, bahwa Sirekap ini hanya sekadar alat pembantu, instrumen pembantu untuk penyelenggara negara agar bisa memudahkan, terutama untuk publik, sebagai transparansi perolehan suara yang diperoleh oleh peserta pemilu, baik itu oleh caleg maupun oleh kandidat pilpres maupun termasuk oleh partai politik. Nah, tapi kemudian ketika ditiadakannya tabulasi perolehan suara peserta pemilu pada Selasa 5 Maret 2024 ini juga menimbulkan polemik baru, teman-teman, babak baru, karena ya bagaimanapun masyarakat sipil ini membutuhkan transparansi. Karena dengan ditiadakannya tabulasi perolehan suara di Sirekap ini, publik hanya disajikan hasil dari TPS. Sedangkan hasil yang ada di TPS itu kan sangat jamak sekali, sangat banyak sekali, teman-teman, sehingga membutuhkan space dan waktu yang cukup panjang, teman-teman. Namun ketika ada tabulasi perolehan suara kan tim ses ataupun tim pemenangan, baik itu caleg, partai politik, dan calon presiden, wakil presiden ini kan bisa memantau, bisa melihat parameter yang ada di aplikasi Rekap dengan hasil yang diterima oleh tim pemenangan. Nah, artinya memang kalau tim ses ini merujuk pada hasil yang ada di aplikasi Sirekap, ini juga sama membutuhkan proses yang sama, karena tim ses maupun saksi-saksi tim pemenangan peserta pemilu juga sudah mengantongi hasil tadi. Bayangkan kalau misalnya mereka harus meng-cross-check hasil yang ada di aplikasi Sirekap, tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak juga, teman-teman. Itu kan harus teliti, harus waspada, jangan sampai memunculkan dugaan atau interpretasi lain, yaitu dugaan penggelembungan suara, teman-teman. Ini kan jangan sampai seperti itu, karena memang pemilu ini harus berpegang pada prinsip demokrasi, yaitu adanya kesetaraan politik, partisipasi publik, dan juga kebebasan sipil. Nah, teman-teman, tentunya ini juga sebagai salah satu hal yang perlu diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum, teman-teman. Memang tidak ada sistem yang sempurna, minimal sebagai penyelenggara pemilu, KPU itu bisa melakukan perbaikan secara berjenjang. Termasuk juga dalam konteks ini, misalnya KPU masih berpegang teguh pada hasil perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang, teman-teman, dari tingkatan TPS, kemudian juga PPS, PPK, sampai ke KPU RI, teman-teman. Artinya memang berjenjang secara manual, itu yang menjadi parameter utama KPU menetapkan siapa yang akan terpilih dan siapa yang tidak terpilih menjadi pemenang pada Pilpres maupun Pileg, teman-teman. Nah, oleh karena itu tentunya KPU sebetulnya perlu memperbaiki, karena ini kan sedang menjadi sorotan publik terkait dengan aplikasi Rekap yang di luar dugaan, teman-teman, juga anggarannya sangat fantastis sekali ya. Fantastis sekali anggarannya, mungkin teman-teman bisa searching di berbagai platform media massa. Nah, tapi dalam praktiknya ini masih menimbulkan permasalahan. Nah, dalam konteks ini memang KPU perlu memperbaiki agar transparansi juga ini terbuka dan bisa diakses oleh publik. Saat ini dengan dihilangkannya atau ditiadakannya tabulasi perolehan suara peserta pemilu ini sangat membingungkan bagi tim pemenangan, karena mereka kan harus meng-cross-check lebih
ekstensif lagi, lebih komprehensif lagi teman-teman. Sedangkan proses menjelang pengumuman pemenang juga sebentar lagi teman-teman. Nah, dalam bahasa lain, kita memang perlu melakukan pemantauan secara sistemik, baik itu terhadap peserta pemilu maupun terhadap penyelenggara pemilu teman-teman. Karena memang aplikasi Sirekap ini baru diterapkan di Indonesia pada ya tadi pemilu sekarang teman-teman. Nah, oleh karena itu ini perlu perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan mitra kerjanya teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.